Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasmiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, kepuasan lebih mengarah pada perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa jika pelanggan merasa puas, kemungkinannya pelanggan ini akan bertahan dengan produk kita dalam waktu cukup lama. Dengan puasnya pelanggan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan yang juga berdampak pada tingkat penjualan. Lalu untuk mencapai kepuasan pelanggan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang satu, produk yang dihasilkan. Pelanggan akan merasa puas jika kita memberikan produk yang berkualitas. Dan ketika mereka menggunakan produk tersebut, itu merasa sesuai dengan kualitas yang telah kita berikan. Maka pada saat itu mereka akan menuntut kita untuk kembali menyediakan produk tersebut. Yang kedua ada pada pelayanan. Jika kita ingin mendapatkan pelanggan yang loyal, tidak lupa juga dengan pelayanan yang kita berikan terhadap pelanggan dalam melayani seperti pertanyaan pelanggan dan keluhan pelanggan. Yang ketiga ada pada faktor emosional. Ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dari kita, faktor emosional ini akan muncul. Disinilah pelanggan akan sangat menjadi loyal terhadap produk atau jasa kita. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan. Di sini kita harus dapat memberikan kemudahan terhadap pelanggan untuk mendapatkan produk kita hingga proses ke pembayaran. Selain ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, kita juga akan membahas cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan yang loyal dan melakukan pembelian secara berulang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu mengetahui sejauh mana pelanggan akan terus tertarik terhadap produk yang kita jual dengan cara memantau dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan untuk pengembangan dan sebagai implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Adapun indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kepuasan yaitu yang pertama ada keluhan dan saran. Keluhan dan saran yang disampaikan oleh pelanggan kepada perusahaan secara langsung itu sangat berarti bagi perusahaan agar kita dapat mengetahui sejauh mana kepuasan yang telah kita berikan. Media yang digunakan untuk menampung keluhan dan saran yaitu bisa lewat kotak saran, Facebook ataupun Instagram, dan media sosial lainnya. Informasi dari keluhan dan saran juga bisa menjadi ide-ide untuk memperbaharui produk atau jasa yang sedang kita miliki. Selain keluhan dan saran juga, penanganan komplain juga menjadi salah satu kepuasan pelanggan. Jika kita mengatasi komplain dengan baik, maka pelanggan akan merasa senang dan tidak akan merasa bosan dengan produk yang kita tawarkan. Yang kedua ada ghost shopper. Ghost shopper adalah seseorang yang dipekerjakan oleh manajer untuk menjadi pembeli ataupun pelanggan untuk mengamati bagaimana cara perusahaan dan pesaing melayani permintaan pelanggan. Kemudian akan melaporkan kelebihan dan kekurangan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka pada saat membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Setelah itu, perusahaan akan mengevaluasi dan memperbaiki hasil temuan yang telah diinformasikan. Dan biasanya ghost shopper ini dilakukan oleh seorang manajer tanpa diketahui oleh karyawannya, karena agar dapat melihat cara karyawannya menghadapi pelanggan seperti apa. Dan seorang manajer dapat mengevaluasi kinerja karyawannya.
Dan yang ketiga ada pada analisis mantan pelanggan. Ketika perusahaan mendapatkan pelanggan yang beralih kepada pesaing usaha, di sini perusahaan dapat memanfaatkan ini menjadi peluang untuk melihat tingkat kepuasan apa yang tidak terpenuhi oleh perusahaan. Pada saat mendapatkan pelanggan yang beralih, seharusnya perusahaan menelpon dan menanyakan terhadap pelanggan tersebut apa saja yang membuat mereka memutuskan untuk beralih, sehingga perusahaan dapat mencari solusi dan memperbaiki kualitas produk yang membuat mereka kurang nyaman. Dengan begitu, perusahaan dapat mengevaluasi produk untuk menjadi produk yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.